wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Titis Fitria. Saya dari Prodi BK Palembang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan konseling anak usia dini. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan dan konseling itu adalah proses interaksi antara konseling dan konseli dalam rangka membantu proses pengembangan dirinya atau bisa jadi membantu dalam pemecahan masalah. Jadi di sini pengertian dari bimbingan dan konseling anak usia dini ini adalah upaya bantuan yang dilakukan guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar anak ini tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Demikian penjelasan saya tentang pengertian dari bimbingan dan konseling anak usia dini. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun secara khusus layanan bimbingan konseling pada anak usia dini dilakukan untuk membantu mereka 1. Lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya 2. Mengembangkan potensi yang dimilikinya 3. Mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya 4. Menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Selain itu, ditinjau dari sudut orang tua, kegiatan bimbingan dan konseling pada anak usia dini ini dapat dilakukan untuk 1. Membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu 2. Membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi pada anak ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah 3. Membantu orang tua mengambil keputusan dalam memilih sekolah bagi anaknya sesuai dengan tahap kemampuan, kecerdasan, fisik, dan indera 4. Memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anak. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang prinsip BK untuk anak usia dini. Seperti yang kita tahu, pelaksanaan pelayanan bimbingan untuk anak usia dini tentu berbeda dengan pelayanan bimbingan orang dewasa. Walaupun pada prinsip dasarnya beberapa bagian hampir memiliki kesamaan. Adapun prinsip-prinsip pelayanan bimbingan untuk anak usia dini ada 11. Yang pertama, bimbingan merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Yang kedua, bimbingan diberikan pada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Yang ketiga, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Yang keempat, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Yang kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan, sosial maupun emosional. Yang keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengenal kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Yang ketujuh, bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Yang kedelapan, dalam menyampaikan permasalahan anak pada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan sehingga memungkinkan terjadi komunikasi yang wajar agar terhindar dari kesalahpahaman. Yang 9, dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua juga dapat diikutsertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. 10. Bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pendamping sebagai pelaksana bimbingan. Yang 11 atau yang terakhir, bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai konsep bimbingan.